sahabat RSMY dimanapun berada. Senang sekali dapat berjumpa lagi dalam program Edukasi Ngobras, Ngobrol Asik Sehat. Suatu program yang dapat memberikan sahabat banyak informasi dan tips-tips kesehatan langsung dari ahlinya. Sahabat, RSMY sebagai rumah sakit rujukan tertinggi di Provinsi Bengkulu, RSMY terus berbenah, memperluas layanan dan melengkapi sarana prasarana. Berbagai layanan unggulan dihadirkan untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat Provinsi Bengkulu. Salah satu layanan unggulan terbaru di tahun 2023 adalah RSMY membuka layanan bedah anak. Diharapkan semakin banyak kasus-kasus bedah anak yang bisa kita tangani di Bengkulu, sehingga masyarakat tidak harus jauh keluar dari Provinsi Bengkulu untuk mendapatkan pengobatan bedah pada anak. Seperti apa sih tindakan atau penata laksanaan bedah anak? Hari ini kami hadirkan dokter spesialis bedah anak RSMY, yaitu Dr. Wahyudi Adriansah, spesialis bedah anak, yang akan membahas tuntas mengenai bedah anak. Sebelum kita berdiskusi, kami ingatkan kembali sahabat untuk subscribe YouTube PKRS RSMY, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi kesehatan menarik lainnya yang kami bagikan. Sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita kali ini, yaitu Dr. Wahyudi Adriansah, spesialis bedah anak. Halo dok, apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Terima kasih sekali dokter sudah menyempatkan diri untuk dapat hadir di acara Ngobras kita kali ini. Ya. Baik, kita mulai saja ya dok. Apa sih dok perbedaan dari dokter anak, terus dokter bedah saja, terus dengan dokter bedah anak ini dok? Jadi saat ini memang sudah berkembang ilmu pengetahuan ya Bu ya. Kalau dulu kita mengenal ada ilmu kesehatan anak, memang mereka membahas kasus-kasus di luar non bedah. Oh iya. Kasus-kasus tidak masuk bedah itu dibahas atau diobati, ditangani oleh dokter spesialis anak. Dengan adanya pengembangan ilmu, dokter bedah pun sudah berkembang sekarang ilmunya. Selain bedah umum sendiri mengembangkan ilmu lagi menjadi bedah anak. Nah, kasus-kasus yang kami tangani di bedah anak itu merupakan kasus-kasus yang pertama ada kasus-kasus kelainan bawaan dari lahir atau kongenital kita menyebutnya. Ada juga kelainan yang berhubungan dengan saluran makan pencernaan pada anak-anak, dan juga kelainan pada tumor-tumor pada anak, dan juga kelainan pada saluran perkemihan pada anak. Dan itu dimulai pada usia 0 hari sampai 18 tahun. Gitu Ibu. Oh iya, berarti ini dokter dari dokter bedah umum ya dok, terus mengambil subspesialis menjadi dokter bedah anak ya dok. Jadi untuk bedah anak itu sendiri saat ini sudah ada spesialis satunya Bu. Jadi seperti saya sekarang itu dari dari awal sampai akhir itu langsung mengambil ke subspesialistik bedah anak, tidak melewati bedah umum. Oh gitu ya. Jadi memang dari dokter umum langsung mengambil bedah sub anak. Betul, gitu. Ibu. Oh iya. Jadi tadi tindakan-tindakan pembedahan yang bisa dilakukan itu termasuk di pembedahan pencernaan ya dok ya, dari saluran perkemihan juga. Itu kemudian nanti sudah bisa dilakukan semua ya dok ya? Insya Allah dan Alhamdulillah bisa kita lakukan khususnya di Rumah Sakit M. Yunus ini untuk pengembangan pelayanan kesehatan untuk masyarakat Bengkulu. Oh ya, jadi anak-anak yang mungkin punya kelainan ini tadi awalnya mungkin ke dokter anak dulu ya, dokter anak. Nanti setelah itu ketika ada kelainan baru nanti dirujuk ke dokter bedah anak gitu ya. Sebenarnya untuk screening awal itu dari pusat pelayanan tingkat pertama atau FKTP itu sudah bisa terdeteksi. Namun beberapa kasus memang ada hal-hal yang memang harus dikonsulkan ke dokter anak dahulu, dokter spesialis anak, nanti baru dikonsulkan ke dokter bedahnya. Oh gitu. Contoh kasusnya apa tuh dok? Ya, untuk kasus-kasus yang baru lahir, terkadang di FKTP atau para bidan yang baru melahirkan itu sering sekali mendapati anak-anak tidak memiliki lubang anus atau tidak ada lubang untuk BAB, sehingga dari sana mereka sudah bisa mendeteksi bahwasanya pasien ini membutuhkan tindakan bedah, sehingga langsung bisa dirujuk ke dokter bedah anak. Namun ada pula kasus-kasus infeksi, contohnya anak-anak dengan kasus apendisitis misalnya. Terkadang di puskesmas belum bisa terdeteksi secara baik sehingga harus dikonsulkan ke dokter spesialis anak. Dari dokter spesialis anak biasanya mengkonsulkan ke kita dalam kondisi pasien sudah
disangkakan dengan suatu kecurigaan usus buntu atau apendisitis. Ya. Jadi apa aja tuh dok nanti tindakan-tindakan pembedahan yang bisa dilakukan ini pada anak? Ya, untuk tindakan bedah anak sendiri pada dasarnya tidak semata-mata semuanya harus dibedah. Ada dua jenis tindakan. Yang pertama tindakan observasi atau konservatif. Artinya setiap pasien yang datang sebisanya kita tangani dahulu sesuai dengan indikasinya. Apabila memang harus segera operasi atau membutuhkan tindakan operasi, baru kita melakukan operasi. Adapun tindakan-tindakan seperti yang saya bilang di awal, seperti anak-anak tidak memiliki anus, nantinya akan kita buat suatu pembuangan anus dahulu, atau bisa kita langsung membuatkan anusnya. Seperti itu. Oh iya ya. Tindakan konservatif ini tadi berarti dokter juga yang nanti menangani? Ya, untuk tindakan konservatif memang kita rawatkan pasiennya, kita evaluasi di ruangan, kita berikan obat. Apabila dalam prosesnya nanti membutuhkan pelayanan dari dokter spesialis anak, juga bisa melakukan tindakan rawat bersama dengan dokter spesialis anaknya. Oh begitu. Ya. Ini juga bisa termasuk di apendisitis gitu dong? Bisa. Ada konservatif juga ya? Ada. Untuk apendisitis atau usus buntu yang kondisinya akut atau belum terlalu parah, itu bisa kita terapi dulu sesuai dengan jurnal atau baseline-nya. Itu ada teori-teori yang menyatakan bisa tanpa operasi untuk penanganan awal. Iya, iya. Berarti nanti rawat bersama jadinya dengan dokter anak ya, dok ya. Mungkin yang bisa di rumah sakit kita di M Yunus ini nanti apa aja dok yang bisa dilakukan? Ya, untuk saat ini sudah kita coba evaluasi, kita pertanyakan mengenai peralatan ya, ruang operasi. Insya Allah rumah sakit M Yunus sudah mempunyai alat-alat yang kita butuhkan, tinggal pengembangan dan pelaksanaannya. Mudah-mudahan semua kasus yang ada di Bengkulu ini atau kasus-kasus bedah anak bisa kita tangani dengan baik di sini tanpa harus merujuk ke rumah sakit lain. Nah, ini nanti nih dok, masyarakat kita nih pengen nih mendapatkan pelayanan bedah anak di RSMY ini. Ya. Bagaimana awalnya nih dok? Ya, untuk mendapatkan informasinya dahulu, sebenarnya saat ini sudah berkembang dengan adanya dunia maya. Ya. Rumah sakit sendiri memiliki Instagram, info RSM-nya ya Bu ya. Ya. Mungkin masyarakat yang membutuhkan bisa melihat di sana jadwal kapan dokternya ada. Ya. Lalu memang apabila ada kelainan pada anaknya dirasa membutuhkan tindakan bedah atau khususnya bedah anak, bisa langsung ke puskesmas, bisa dilayani dengan pasien BPJS, minta rujukan langsung ke M Yunus, ataupun kalau umum bisa langsung datang ke M Yunusnya sendiri. Oh, berarti BPJS dan umumnya, dua-duanya bisa ya dok? Bisa, insya Allah kita layani. Oh iya, iya. Asik sekali ya dok ya, membahas tentang pembedahan anak ini. Mungkin di RSM-nya ini kira-kira penunjang medis yang bisa menegakkan diagnosa ini apa dok yang ada? Ya. Jadi memang di dalam ilmu kedokteran, Bu, di dunia kesehatan itu, selain kita menganamnesis, ada lakukan pemeriksaan fisik pada pasien, dan juga melakukan pemeriksaan penunjang. Hal ini semata untuk penegakan diagnostik semuanya, sampai kita memberikan terapi. Nah, untuk penunjang pada bedah anak, yang sangat kami butuhkan itu pertama, pemeriksaan laboratorium itu udah umum, Bu, ya. Untuk pemeriksaan laboratorium, saya lihat di M Yunus sudah lengkap, sudah bisa dilakukan, dan itu yang dibutuhkan dokter bedah anak semuanya sudah ada. Yang kedua, penunjang dari segi radiologi. Radiologi juga saat ini di M Yunus sudah mumpuni, baik dari SDM radiolognya ataupun dari alat-alat yang digunakan. Terus pemeriksaan yang dibutuhkan juga sudah lengkap. Dan selanjutnya untuk penunjang yang ketiga, itu kita membutuhkan dokter patologi anatomi atau pemeriksaan patologi anatomi, dan juga di Rumah Sakit M Yunus sudah bisa kita lakukan untuk pemeriksaan biopsi nantinya, atau pemeriksaan tumor marker, atau penentuan apakah adanya tidak ganglion pada suatu kondisi usus si anak, itu sudah bisa kita lakukan di M Yunus. Jadi untuk penunjang, untuk dalam penegakan diagnostik, M Yunus sendiri sudah baik saat ini. Oh iya, sudah lengkap berarti ya dok? Ya, sudah. Iya, ya. Berarti nanti kasus-kasus emergensi ini yang kawat darurat misalnya, yang bisa masyarakat bawa ke M Yunus yang seperti apa dok? Selanjutnya untuk kasus-kasus emergensi pada pasien bayi yang baru lahir yang tidak memiliki anus atau kita sebut atresia ani, baik bidan yang biasa melahirkan di daerah ataupun dokter-dokter di FKTP bisa langsung membawa pasiennya ke IGD Rumah Sakit M Yunus untuk mendapatkan pelayanan bedah anak. Dan juga
pada kasus-kasus infeksi seperti usus buntu yang sudah pecah atau kita sebut appendicitis perforasi, itu juga bisa Ibu langsung dibawa ke rumah sakit M. Yunus, karena biasanya pasien dalam kondisi perutnya sudah tegang karena di dalam perutnya itu sudah banyak nanah yang bercampur dengan usus sehingga harus mendapatkan penanganan segera dari tindakan bedah anak. Dan juga ada beberapa kasus seperti usus melilit pada anak atau usus saling bermasukan dalam usus. Biasanya pada anak-anak sering terjadi karena anak dalam kondisi batuk ataupun diare hebat sehingga menyebabkan ususnya saling bermasukan. Itu juga harus mendapatkan penanganan secara langsung oleh dokter bedah anak dan dibawa ke IGD khususnya Rumah Sakit M. Yunus. Oh iya ya, berarti banyak sekali ya kegawatan yang bisa ditangani ya dok. Sangat banyak bedah anak. Kalau dulu kita sangat susah harus dirujuk sehingga kadang-kadang tidak tertolong sampai ke tempat rujukan. Jadi kondisi anak itu bisa langsung ya dok ya ke dokter bedah anak ini dok? Bisa untuk pelayanan bisa langsung ke dokter bedah anak tanpa melalui ke bagian lain, bisa pada kasus-kasus tertentu. Contohnya seperti yang saya bilang tadi Ibu, kasus-kasus emergensi bisa langsung ke bedah anak. Lalu pada pasien dengan kondisi ada tumor di sekitar tubuhnya atau di dalam perutnya ada tumor, disangkakan suatu kelainan, bisa dibawa langsung ke dokter bedah anak. Apabila nantinya membutuhkan pelayanan dari bagian lain seperti dokter spesialis anak, bisa kita konsulkan lewat poli ataupun rawat bersama dari bangsal ke dokter anak. Jadi ini dok, setelah dokter menangani kasus-kasus ini, kira-kira di Bengkulu ini kasus terbanyaknya apa nih dok? Iya, selama saya kerja lebih kurang masuk Bengkulu ini lebih kurang 2 bulan Ibu. Saya sering menangani kasus di Bengkulu ini, kasus-kasus yang pertama infeksi ya, pasien dengan kondisi usus buntu itu paling sering. Yang kedua kelainan bawaan seperti adanya hernia pada anak itu sering sekali, atau hernia pada kasus bayi neonatus itu juga kita sering operasi. Lalu pasien-pasien yang tidak memiliki persarapan yang baik di dalam ususnya, atau sering kita sebut pasien dengan Hirschsprung disease, itu juga sering kita tangani. Dan kasus pasien dengan atresia ani pun sudah banyak yang kita tangani selama 2 bulan di rumah sakit di Bengkulu ini. Dan harapannya semoga nanti untuk pelayanan-pelayanan ke depan khususnya untuk M. Yunus tidak ada lagi pasien yang terlantar, kita bisa tangani secara komprehensif dan sampai dengan paripurna harapannya. Iya, jadi ini menarik sekali dengan pembedahan anak nih dok ya. Kira-kira fase penyembuhan nih dok, ada nggak bedanya antara pasien-pasien bedah dewasa dengan bedah anak? Gimana nih dok? Secara perlakuan, proses penyembuhan pada anak ataupun pada dewasa itu tidak ada perbedaan. Proses perawatan pasca operasi itu sama-sama kita rawat. Yang pertama, pasien harus higienis. Apapun kondisi lukanya, insya Allah akan terselesaikan dengan baik. Dan untuk kasus-kasus tertentu, memang ada beberapa persen kegawat daruratan yang kita takutkan dalam kondisi bedah anak. Ada yang bisa hanya 50% untuk tingkat survivalnya atau kesembuhannya. Bahkan ada yang bisa melebihi sampai 90% untuk tingkat kesembuhannya. Pada kasus-kasus yang saya bilang seperti usus buntu, apabila dideteksi atau screeningnya dari awal, pasien ini sebelum mengalami perforasi atau pecahnya usus buntu, tingkat penyembuhannya itu lebih cepat biasanya. Biasanya pasien hari ini operasi, 1 atau 2 hari, pasien sudah boleh pulang. Tapi apabila dalam kondisi pasien ini datang dengan kondisi perutnya sudah kencang, sudah ada terjadi peritonitis, atau kekakuan dinding perut dikarenakan adanya usus buntu yang pecah, maka perawatannya bisa mencapai 3-5 hari di rumah sakit. Sehingga peran dari orang tua itu sangat berperan ketika anaknya mengalami nyeri perut atau anaknya mengalami kelainan yang dirasa membutuhkan dokter bedah anak, jangan ditunda, segera konsultasikan ke dokternya. Masalah tindakan, apakah dioperasi atau tidak, nanti kita bicarakan baik-baik secara teori di ruangan poli atau di rumah sakit M. Yunus. Iya, berarti ya dok, itu termasuk kapan itu dibawanya ya. Kalau semakin cepat ditangani, semakin cepat proses penyembuhannya dok. Iya, di dalam dunia medis ada Windows period namanya, atau waktu-waktu tertentu kapan sebaiknya pasien ini ditangani. Artinya, ketika awal kita menemukan suatu kelainan pada anak-anak kita, maka semakin cepat kita bawa ke fasilitas kesehatan atau ke dokter bedah anak, akan semakin baik tentunya prognosis atau perjalanan penyakitnya. Apabila kita melalaikan kasus-kasus yang berhubungan dengan bedah anak,
yang nantinya akan mengancam dalam suatu kondisi atau organ yang akan mengalami kerusakan, itu tentu prognosisnya pun akan kurang baik atau perjalanan penyakitnya juga kurang baik. Iya, ini ya window period ya dok. Jadi kadang-kadang di masyarakat kita seringnya sakit perut anak-anak diurut dulu, setelah kencang baru dibawa. Nah itu bisa mempengaruhi prognosisnya sangat dok ya. Urut pada anak itu ataupun orang dewasa sebaiknya dihindarkan, apalagi mengurut organ-organ yang mempunyai rongga seperti perut. Perut memiliki organ usus, ada hati, ada ginjal, ada saluran kemih, ada limfa, pankreas. Apabila kita urut itu tidak akan bisa melihat kondisi sebenarnya yang bagian kita urut. Maka pesan dari saya sebaiknya hindari untuk mengurut anak dalam kondisi sakit, bagian perut ataupun bagian-bagian yang berhubungan dengan cedera organ berongga. Iya, baik dokter. Jadi ini dok, kan ini pembedahan nih kan dok, kita apalagi pada anak-anak. Jadi banyak mungkin masyarakat kita yang sangat belum paham dan takut sekali ya. Kira-kira resikonya apa dok? Komplikasinya bisa terjadi nanti. Jadi saat ini dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pembiusan, pembedahan pada anak, bayi bahkan usia 0 hari, pada anak bahkan yang baru lahir, itu saat ini sudah tidak usah kita takutkan lagi, karena ilmu semakin berkembang, orang semakin banyak belajar, insya Allah keamanan terhadap resiko dan komplikasi itu bisa kita hindari. Apapun yang kita lakukan, baik itu pembedahan atau tanpa pembedahan, selalu ada resiko dan komplikasi. Apakah itu terjadi? Wallahu a'lam bishawab, Bu ya. Tidak bisa kita menentukan resiko itu. Tapi kita sebagai seorang ilmuwan pasti akan menghindari yang namanya resiko dan komplikasi dalam tindakan apapun. Iya, namanya tindakannya dok ya. Ini termasuk di layanan kita, kira-kira M Yunus ini kapan dimulainya dok? Ya, untuk M Yunus sendiri bisa kita mulai pelayanan insya Allah Senin depan, Senin ini ya bisa kita pelayanan. Nanti untuk pelayanan umum dan BPJS sudah mulai berjalan, insya Allah. Baik, jadi dok terkait nanti ada pembedahan di sini, nanti kan pembedahan anak, kira-kira SDM-nya, terus sarana prasarana yang sudah kita miliki dok, apa kira-kira yang ada di RSMY? Ya, untuk SDM-nya luar biasa ya, saya lihat di RSMY ini dari perawatnya sudah pada mengerti, karena sebelumnya sudah ada dokter spesialis bedah umum di sini, dokter bedah digestif juga. Tidak akan jauh-jauh ilmu yang kami miliki, pelayanan yang kami miliki seperti dokter-dokter terdahulu sebelumnya. Dan peralatan insya Allah pendukungnya sudah mulai baik di M Yunus. Untuk perawatan pasca operasi, ruang PICU atau perina ICU pada anak, dan NICU pada neonatologi ICU pada anak, itu di M Yunus sendiri sudah ada. Nah, dan artinya sudah siap semua dok? Sudah. Untuk pelayanan pada anak, alhamdulillah kita sudah bisa mulai dengan baik. Jadi ini dokter sudah masuk ke RSMY, kira-kira nih apa harapan dokter nih ke depannya untuk masyarakat Provinsi Bengkulu umumnya? Iya. Saya sebagai putra daerah Bengkulu, asli orang Bengkulu, harapannya terhadap Bengkulu tentunya melalui Rumah Sakit M Yunus ingin membantu pelayanan khususnya terhadap kasus bedah anak yang selama ini banyak saya dapatkan rujukan-rujukan di rumah sakit luar, dapatkan informasi dari kolegium kami bedah anak bahwasanya Bengkulu sangat membutuhkan. Mudah-mudahan keberadaan saya di M Yunus ini di Bengkulu bisa membantu pelayanan bedah anak sehingga anak-anak yang membutuhkan pelayanan bedah anak dapat tertangani dengan baik, Ibu. Berarti pulang kampung nih, dok? Pulang kampung. Jadi dokter kita sendiri ya, asli Bengkulu ya. Jadi mungkin ada pesan dokter untuk masyarakat Bengkulu? Iya, pesan-pesannya pada masyarakat Bengkulu tidak usah khawatir. Anak itu suatu titipan, apabila mendapatkan kelainan, insya Allah semuanya ada jalannya. Baik buruknya itu tergantung dari usaha kita sama-sama, yang menentukan hasil Allah SWT. Kita berusaha, semoga tawakal dan ikhtiar kita selalu diijabah oleh Allah. Dan apabila ada kelainan pada anaknya yang dirasa membutuhkan tindakan pembedahan atau tindakan bedah anak, dapat dikonsultasikan ke rumah sakit, langsung ke M Yunus bisa, atau melalui puskesmas atau dokter pribadi, atau melalui bidan-bidan boleh, atau ke dokter spesialis anak yang nantinya mungkin akan ketemu dengan saya di Rumah Sakit M Yunus sebagai spesialis bedah anak.
Iya, baik dokter, terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya. Mungkin bagi sahabat-sahabat Ngobras nanti yang mungkin ada keluhan-keluhan yang membutuhkan dokter bedah anak, bisa langsung melihat info di Instagram kita atau melihat jadwal kapan dokter bedah anak praktek di Rumah Sakit Dr. M. Yunus Bengkulu. Terima kasih sekali lagi sahabat Ngobras. Demikian acara Ngobras kita kali ini ya. Terima kasih sahabat telah menyaksikan Ngobras. Nantikan episode selanjutnya dengan materi yang menarik lainnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa. Salam sehat.